Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda, selamat malam Jumat dan selamat datang di Nightmare Side Testing Mystery. Dan malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman-pengalaman serem nih, yang pastinya berkaitan dengan hantu. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Adem Radio, share, like, komen jika kamu suka video ini. Dan malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Kira-kira siapa? Siapa? Di Nightmare Side Testing Mystery. Siapa? Dan malam hari ini bintang tamu kita adalah teman-teman dari Unity. Hai. Halo Kak. Halo, Kak. Halo. Apa kabar? Baik, Baik, sehat. Baik. Alhamdulillah. Ada siapa nih? Boleh kenalan dulu. Sandi. Sandi dan Dan Vicky. Ya. Sandi dan Vicky nih dari Unity. Ada beberapa teman-teman yang lain. Ada berapa orang? 8 ya? 8. Ada berapa? Cuman yang bisa datang cuma 7. Cuma 7. Yes. Oke, nanti kita juga ngobrol lagi ya sama teman-teman Unity yang lain. Berarti ini sekarang di Bandung lagi sibuk promo. Iya benar. Iya. Ada sibuk single promo. apa nih yang baru nih? Ada single terbaru kita yang ke-6 itu Terbunuh Sepi. Astagfirullahaladzim. Apa aja? Restu waktu. Restu Restu waktu. waktu. Sampai lupa loh. Restu Waktu ya. Ya, Restu Oke, ini kalau misalnya ceritanya sendiri nih, Restu Waktu nih ya, itu tentang apa nih? Ya jadi Kegalauan kah? Restu waktu ini ceritanya tentang kerinduan. Oke, Ya, ya, ya. Kerinduan kangen karena ya. pas banget kita lagi pandemi dan waktu itu Hmm. kita rilisnya itu sebelum Lebaran, sebelum masuk ke bulan Ramadan maksudnya. Jadi kita kebetulan kita juga yang nulis lagunya, jadi kita Oke. pengen memberikan kesabaran buat teman-teman yang rindu pulang kampung atau mungkin rindu sama asik. orang yang disayang untuk ya sabar sebentar karena Pandeminya kita nggak tahu kapan. iya pandeminya kita belum tahu, jadi nunggu restu dari waktu aja. Oke, menunggu restu dari Yes. waktu akhirnya. Pas banget berarti ya sama kondisi sekarang yang Yes. Pas. Akhirnya- Dipas-pasin. pas mudik jadi nggak bisa pulang. Nggak bisa gitu. Tapi pulang. asli orang mana nih? Apa? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Aku Palembang, Berarti nggak mudik dong? nggak Nggak mudik. mudik. Tahu ini. Kasihan ya. Kasihan. Berarti keluarga masih ada yang di sana. Masih, ya? masih di di sana. Waduh, ini jadi pas banget ketika bawain ini mungkin nge-feel ya. Bener banget. Sedih. Sedih. Kesedihan inilah. Oke, itu mungkin yang terbaru dari Unity yang udah rilis, dan kamu juga bisa request lagunya di Arden Radio. Tapi kalau udah ngomongin Nightmare Side, berarti kita ngomongin sisi seremnya nih. Serem. Dari seorang teman-teman Unity yang mungkin terlihat happy ya kita kan, meskipun selalu lagu-lagunya agak galau-galau atau Iya, iya. gimana, tapi mungkin followers yang Insan Muda nge-follow mereka itu kelihatannya wah nggak pernah tuh ketakutan atau gimana. Nah, sisi lainnya ini nih, punya nggak sih cerita serem pengalaman pribadi yang emang berkaitan sama hal-hal yang kayak gitu, dan kalian percaya nggak sih sebenarnya? Sebenarnya percaya nggak percaya sih. Oke. Kalau dibilang percaya, kita nggak pernah lihat secara full gitu kan. Iya, Cuman enggak. Oke. kalau nggak percaya cuman pernah kayak digangguin suara gitu. Oke, pernah digangguin. Oke, siapa dulu yang mau cerita nih? Sebenarnya kita punya cerita barengan. Iya. Sama. Oh, kondisinya lagi barengan. Kondisi lagi Lagi barengan. Jadi barengan. kita Boleh, kan boleh. tinggal serumah, Iya. bareng-bareng serumah. Nah, jadi waktu itu aku sama Bang Sen lagi mau nonton film di ruang Ruang tamu. TV, ruang tamu. Oke, malam nih kondisinya. Malam. Oke. Jam- Jam 1 jam Baru jam 1-an. Jam 1. Satu pagi ya? Jam 1 pagi. Oke. Iya. Kita masih sore sih, San. Udah malam pas Satu, satu udah pagi malam, Pak. Pak. Kita Iya, udah lewat makanya. tengah malam, mohon maaf. Nah, Terus? abis itu kita belum nonton dulu, kita mau masak mie. Ya. Masak mie goreng Dapur, dulu. ini dapurnya. Oke. Ya, siap. ini dapur. Gua kasih ruang map nih, gua tamu. kasih Iya, map. oke. Ini dapur Dapur. Ke dapur. Ini ruang TV kan. Ruang TV sini. Kita ke Ini ruang dapur. tamu. Oh, ini ruang tamu, ini ke dapur. Ini dapurnya. Oke. Ya, nah kita ke dapur kan di sini. Nah terus dari ruang TV ke pintu keluar itu, Pintu keluar di sini. pintu keluar tuh di sini, jadi nyambung gini. Ya. Oh, L. oke, L gitu ya. Nah. Oke, ngerti. Kita lagi masak mie, aku bikin teh. Dengar suara Terus? bayi. Iya bayi atau nggak tahu sih. Suara bayi. Suara bayi. Suara bayi Kayak- nangis, gue yakin bayi. Ih, gitu. Iya, bayi. Tapi aku ngerasanya lebih kayak nggak tahu mungkin bayi ya, tapi Bayi. suaranya tuh kayak kucing kalau keinjek gimana sih gitu. Nah gitu, Gue bayi sih. Bayi ya, kayak gitu. bayi banget ya. Iya. Lebih gede gitu suaranya. Nah awal kita Bayi nangis ya. Bayi Bayi nangis. Oke. awalnya kita nggak mungkin sama-sama denger tapi nggak mau ngebahas aja. Iya, ya udah biasa aja. Ya udah biasa aja. Tapi lama-lama makin banyak, makin Makin kenceng. konstan gitu jadi. Gitu kayak mungkin setiap sedetik ada gitu. Iya. Terus pas kita udah sadar, kita ngecek tuh ke pintu.
Pas setiap kita mau jalan tuh suaranya udah hilang gitu aja. Oh. Pas kita ngecek ya emang gak ada apa-apa. Daerah mana sih? BSD. Iya. Terus habis itu kita dengar kan, terus oh ya udah. Tapi entah kenapa kita tuh masih mikirnya oh mungkin di luar gitu, mungkin di luar. Tapi kalau dipikir-pikir tuh suaranya jelas banget, kayak langsung direct tuh ke kuping. Kalau misalnya di luar kan pasti kayak kehalang pintu gitu-gitu kan kayak ada ke filternya gitu, kayak oh di luar kita bisa lihat. Logikanya kalau orang bawa anak bayi ke depan pintu itu masuk komplek itu aja harus titip KTP gitu, nggak boleh. Gitu. Tetangga juga pada agak jauh-jauh rumahnya. Iya. Dan ini suaranya kayak kedengaran di dalam satu ruangan. Iya, kayak kedengeran di depan pintunya malah, bukan di luar pintu. Jadi kedengerannya kayak di dalam gitu. Terus ya bingung lah. Bingung banget. Kayak ya udah gitu gimana dong. Mungkin lanjut karena nonton juga. tapi. Lanjut masak mie. Masak mie karena lapar banget. Itu kondisinya di rumah. Di rumah. Tapi nggak tahu ya dulu rumahnya itu ada apa. Terus sempat nanya juga nih sama penjaganya atau gimana? Gue dengar nggak pernah. Lebih denial kayak udah lebih baik nggak tahu ya. Iya. Ya udahlah gitu. Oke, itu Bang di rumah. Yang lain mungkin banyak kalau misalnya teman-teman yang datang ke sini terus cerita pengalaman justru lagi berkunjung ke kota mana, nginep di hotel atau gimana. Nah, kalau kalian ada pengalaman lain lagi? Kalau gue dulu pas ini waktu masih di kampung. Di Bukit Tinggi. Waktu itu masih SMA. Gue inget banget masih jam 10 apa 11 malam. Gue keluar. Ini rumah gue nih, rumah gue. Kebetulan gangnya jauh. Nah, sampingnya tuh ada kuburan. Ya, kuburan. Gue keluar rumah tuh. Ingat banget gue waktu itu beliin agar-agar. Agar-agar ya? Karena gue harus jualan agar-agar paginya. Oke. Gue tuh jalan tuh ke depan. Pas mau pulang ke rumah, papasan sama orang sekeluarga. Sekeluarga. Nah di situ nggak ada lampu jalan ya kak. Jadi gue nggak bisa lihat itu keluarga siapa. Gue tuh hafal semua orang di kampung situ. Tapi sama keluarga ini gue tuh nggak tahu gitu. Berapa orang tuh? Nggak tahu, mungkin berempat. Pokoknya rombongan sekeluarga aja ya, ada anak kecil berarti. Iya. Oke. Anak kecil ada ibunya. Dia nyapa gua. Sandi. Iya. Tahu nama lo? Tahu nama gua. Oke. Logikanya dong kalau baru jalan 3 langkah gitu, gua noleh lagi, masih ada dong. Masih ada. Ini siapa ya? Gua bilang. Lah, udah nggak ada. Aduh. Itu gua masih ya baru masuk SMA sih. 15 kali ya. Dia tahu nama lo ya? Dia tahu nama gua. Sandi. Iya nyapa biasa Sandi gitu. Lo ya. Iya. Baru 3 langkah, baru tinggal 1, 2, 3. Logikanya tuh gangnya tuh jauh gitu. Cukup harus puluhan langkah lah baru nyampe pintu gang. Sekeluarga ya? Sekeluarga. Hilang semua. Hilang semua ya. Apa dia kabur? Iya kalau kabur kan. Iya, pas kedengeran. Lari ya. Oke. Kalau lo ada di waktu di rumah lo. Apa ya? Mungkin. Gue tuh jujur aja sebenarnya nggak terlalu banyak ngerasain gitu-gitu. Nah baru pertama kali yang ngedenger banget gitu ya? Baru sama Bang Sen ini. Kayaknya karena teman sama gue deh. Mungkin ya. Tapi di unit yang sensitif itu menurut kalian siapa? Yang kayak wah ini tiap-tiap ada apa-apa pasti Parno cerita hantu gitu, ada nggak sih? Sensitif sih. Di unit yang kita sih nggak ada. Tapi Friendly itu lebih lumayan itu loh Bang. Iya. Ada orang ada teman kita namanya Friendly. Friendly itu dia lebih paling nggak mau ngomongin yang gitu-gitu. Kalau misalnya kita lagi nonton film horor misalnya gitu, terus apa kita akhirnya cerita apa gini, gue pernah gini dia paling nggak mau gitu. Nah, kalau kalian lebih takut ngelihat atau ngedengar? Gak takut sih. Gak takut sih? Ngelihat sih. Kalau jangan sampai ngeliat lah. Jangan sampai ngeliat mukanya. Iya gitu. Lebih takut ngelihat atau kayak dengar suara-suara kayak tadi? Ngelihat sih. Ngelihat ya. Sampai dia datang depan muka. Serem juga. Untung yang kemarin waktu itu pas papasan gelap ya. Gelap. Tapi gue tahu itu orang jalan sekeluarga. Tapi mukanya gitu-gitu nggak kelihatan gelap. Nggak kelihatan. Oke, siap. Waduh, ngeri juga nih ya. Tapi gue lumayan sering sih kayak kecil-kecil. Oh, gitu. ada lagi. Waktu itu gue masih SMA juga. Ini rumah. Ini gue lagi nonton K-pop. Oke. Dari SMA udah K-pop. Udah K-pop. Sekarang jadi dong ya. Kemarin udah syuting ke Korea juga ya. Video klipnya luar biasa. Terus di sini ruang tamu, di sini kamar. Nah, pintunya tuh kayak yang pintu rumah tua gitu, Kak.
2. Jadi dibukanya tuh harus kayak gitu. Ya harus kayak gitu. Nah kondisinya tuh pintunya tuh kebuka sebelah. Jadi yang sini masih tutup. Kebukanya tuh ke dalam. Nah gue tuh yakin ngeliat dari ekor mata gue tuh kayak orang tuh ada tangan gitu. Gitu ke pintunya. Gue ngeliat, gue masuk dong ke dalam. Gue lihat adek gue lagi tidur. Nah adek gue nggak setinggi itu waktu itu. Tangan doang gini ya? Iya. Udah masuk lagi. Tangannya apa? Warnanya? Warna kayak biasa, kayak aja, tangan gue lah. Kayak tangan biasa aja gitu ya, putih gitu. Iya, kayak tangan orang. Gak kayak tangan serem-serem gitu. Itu baru tangan ya? Tangan. Pas lo tangan dia hilang. Posisinya tuh tinggi. Oh di atas. Di atas. Gue lihat adek gue lagi tidur. Gak mungkin dong dia lompat-lompatan ke kasur gitu, pasti gue denger. Iya. Itu doang udah. Itu belum sampai kepala ya? Nanti kalau kepalanya kan, kalau tungguin bentar lagi kayaknya gitu. Aduh, serem banget. Waduh, serem banget nih. Ini beberapa pengalaman dan masih di Nightmare Test Mystery dan masih barengan sama teman-teman dari Unity. Kita lanjut lagi nih ngobrol. Nah, kalau sekarang kita kedatangan siapa aja? Aku Gilang dan Farhan. Nah, tadi sempat cerita pengalamannya di rumah kalian kan, katanya tinggal nih bareng-bareng ya. Di BSD ya? Di BSD katanya tadi Bang Sen ya panggilannya itu ngalamin tuh ya. Nah kalau kalian pernah ngalamin apa nih kalau di rumah itu atau mungkin pengalaman lainnya? Ya kalau pengalaman sih aku sih waktu itu kalau nggak salah 2020 waktu zamannya Lebaran hari raya mudik. Aku tuh nggak bisa mudik kan, soalnya aku yang paling jauh dari luar kota pokoknya, jadi nggak bisa mudik. Asal dari mana, Man? Aku dari Makassar. Cuman besarnya di kota Jayapura, Papua. Nah, jadi aku nggak bisa mudik hari itu kalau nggak salah. Aku lagi sendirian di rumah, benar-benar sendirian. Terus lagi pesan makan, mau maghrib menjelang malam gitulah. Pesan makan, akhirnya turun ke bawah, terus mati lampu. Nah, mati lampu. Itu udah gelap dong berarti ya? Udah gelap, terus udah mau malam juga kan, masuk malam. Terus di bawah, untungnya di bawah itu udah bawa laptop dan sebagainya, jadi kayak ya udahlah gue tunggu di bawah aja dulu. Tiba-tiba pas sambil makan, kebetulan makannya udah datang, makan, wah bunyi tuh di atas, nggak tahu tuh apa bunyi di atas, kayak bunyi kursi dan sebagainya, jadi kayak pindah-pindahin gitu. Iya, kalau dibilang tikus kayaknya nggak mungkin gitu ya. Iya, beda suaranya. Beda banget. Kayak digeser-geser gitu. Ya geser, terus kayak ada pintu, ada suara juga, jadi ya mungkin kalau aku sendiri sih tanggapinnya kayaknya sih perkenalan. Tapi gitu. Gak sampai dia nunjukin atau ngeliat. Kalau nunjukin hari itu sebenarnya sih bukan, lebih ke aku ketindihan. Ketindihan, bukan aja ketindihan. Tidur berarti? Iya. Kalau nggak salah siangnya itu aku lagi isengin teman-teman kan, jadi benar-benar bikin ala-ala pocong gitu, terus isengin videoin teman-teman gitu, kaget. Oh ini di rumah nih. Ini di rumah. Di rumah bareng-bareng. Oke. Lepas dari itu. Oh, lu suka ngising-ngisingin pakai pocong gitu? Iya, serius. Itu dia tuh pakai tuh ya, pakai make up, bener-bener persis deh, make up apa segala macam, pakai putih-putih gitu, ngumpet di lemari, terus ada Ricky masuk, kaget teriak-teriakan malamnya. Iya, terus sorenya aku tidur kan. Pas tidur bangun-bangun, lah gue kenapa nih? Kebetulan emang lagi tengkurap gitu kan, pas balik ke belakang kayak aku berat pas tengok lagi, wah dia menampakkan fenomenanya. Ada apa yang lo lihat? Lo kan tidur gini berarti kan? Tengok ke belakang. Jadi kayak rambut gitu, sepenglihatan gue tuh kayak rambut. Terus pas tengok pokoknya rasanya berat aja, terus yang liatnya cuma rambut doang sih, rambut panjang hitam gitu ya. Beres dari itu langsung beberapa menit kemudian aku langsung turun ke bawah, udah ini kan udah bisa gerak lagi, turun ke bawah, tanyain teman-teman, hubungin teman-teman. Kebetulan di rumah itu cuma ada beberapa orang, cuman satunya lagi tidur juga di kamar. Jadi hubungin, bang, lu di mana? Balik dong, gue baru ketindihan nih. Takut juga. Terus pas ingat-ingat, iya sih kayaknya gue ditegur lagi nih kualat ya. Iya, sompral ya kan, pakai baju-baju pocong, nakut-nakutin, didatengin beneran akhirnya. Iya, aduh. Dari situ dia kayak cukup. Oke, kalau Fran punya apa nih pengalaman? Kalau gue waktu di rumah,
bukan di rumah sama anak ini. Oke. Kalau asli di mana sih? Jakarta. Oh di Jakarta ya. Yeah. Jadi lagi tidur kebangun nggak tahu jam berapa, melek. Itu posisi tuh lagi megang guling gini, meluk, miring. Depan gue ini tuh bener-bener orang hitam tapi nggak ada mukanya. Seingat gue itu tuh dia tuh rambut tuh panjang, pokoknya hitam, nggak ada mata tuh gue nggak ngeliat, dan tangan juga gue nggak lihat, tapi gue nggak bisa gerak. Gue lihat hitam doang semua. Hitam. Ada rambutnya hitam. Ada rambutnya. Wih. Itu tuh gue masih inget banget. Tapi gue nggak bisa gerak. Gue nggak bisa gerak. Yang bisa gerak tuh mata gue doang. Gue tuh pengen gerak kayak gerakin tangan aja. Itu tuh nggak bisa. Bener-bener kayak gue tuh pengen mau cabut gitu, mau keluar kayak aduh ini apa nih kayak. Tapi nggak bisa. Yang bisa gerak tuh mata gue doang. Gue cuma mata gue doang yang bisa bergerak. Dan itu bisa 10 menitan kalau nggak salah. Dan itu tuh gue bener-bener merinding banget. Tapi pas sudah gue meremin, gue melek lagi hilang, gue alhamdulillahnya bisa gerak lagi, cabut gue ke bawah ke kamar nyokap langsung. Gak, aduh ini kenapa sama ini? Ada juga Kak, pernah tuh. Kan kemarin? Jadi gak kemarin juga sih, mungkin udah 2 bulan yang lalu kali. Jadi kita itu ada kegiatan pagi, kebetulan lagi pada siap-siap mandi, beres dan sebagainya kayak gitu. Aku mau pasang anting kan, aku mau ambil anting aku. Seingat aku itu malam aku udah taruh di kotak, ada kotak perhiasan, aku udah taruh semua aksesoris di situ. Kok nggak ada? Terus aku mikir kan, yang antingan di rumah cuma bertiga, ya nggak mungkin lah mereka mau pakai anting gua, pasti ada anting mereka masing-masing dan beda juga kan. Gua tanya-tanya sampai ke bawah sama tanyain yang jagain rumah juga kan, ada namanya Mas Simbon, Mas lu lihat anting gua nggak? Ya ngapain maksudnya? Ngapain gua anting gitu ya. Itu sempet nuduh juga kayak sampai kesel apa segala macam. Terus lama-lama ke kamar mandi buang air kecil, pas balik lagi itu ada bolak-balik 5 kali kalau nggak salah, turun tangga naik lagi ke atas ke kamar. Pas ngecek lagi setelah dari kamar mandi ngecek lagi, tiba-tiba ada. Itu ada? Ada, iseng banget. Itu benar-benar nggak masuk akal sih menurutku. Wah, ya setahu gue kalau konsep kayak gitu emang sering nih. Kayak misalnya lo taruh kunci atau apa misalnya, nggak ada terus tiba-tiba ada lagi di tempat yang sama. Itu sih kalau secara spiritualnya tuh kayak ditutupin sama si jinnya gitu. Dia lagi numpang duduk gitu ya. Iya, lagi duduk atau lagi tutupin tangannya begitu, gitu kan. Jadinya nggak kelihatan, lo mau cari segimanapun juga dia tinggal tuh ada. Bener-bener nggak masuk akal. Sampai aku tuh udah tanya kan, ada si Sandi Bang Sen yang tadi. Iya Bang Sen ya. Sen lu lihat kan gue taruh anting gue di kotak kemana di sini? Iya. Di mana? Sekarang di mana ya? Di mana? Horor juga tuh rumahnya. Ini kalau penelusuran di sana seru tuh ya. Banyak nih kejadian. Kita tuh di tetangga kita itu pembantu tuh suka main kan di teras bawah itu. Itu tuh hampir 3 kali atau 4 kali dengan pembantu yang sama kesurupan terus di rumah. Kesurupan apa nih? Kemasukan kalau makhluknya kurang tahu ya, tapi dari dia cerita itu dia lagi duduk, awal-awalnya itu kayak ada yang ngajak seberang rumah, ada orang seberang rumah, sampai dia tuh ada tahu kriteria itu bule. Terus sama ada nenek-nenek kayak manggil. Terus ada anak kecil, dianya nggak mau. Anak kecil itu kayak ayo ikut gitu-gitu. Gak lama kemudian jatuh langsung tepar, masukan. Dia teriak-teriak 3 jam sampai 4 jam gitu. Itu sampai semua warga pada datang, tetangga sampai security juga ngebantuin, kuat banget. Dan udah jam 12 udah selesai, udah keluar, jam 1 masuk lagi. Kejadian lagi teriak-teriakan sampai dia demen sama badannya ini, dia ada mainan apa segala macam yang katanya diambil. Banyak deh kayak. Berarti dia yang masuk ke si cewek ini anak kecil. Gak tahu anak kecil, gak tahu nenek. Soalnya dia banyak ya. Soalnya pas si cewek ini yang kena, ada lagi yang ini juga kena. Jadi ada 3 atau 4 pembantu, 3 pembantu. Kesurupan semua. Kesurupan, tapi satu-satu. Iya. Jadi yang satu si A udah lagi kesurupan, beres. Yang B-C-nya enggak, belum beres, yang B kena. Terus yang C habis itu A udah beres, B sama C ini belum. Ntar A kena lagi. Gitu. Ya ngobrol dong mereka. Kita pisahin. Ini ngobrol dong ini. Kita kesurupan pisahin. semuanya. Wah ini kayak ada hantu Belanda juga kali ya di sana ya. Bisa jadi. Iya udah nenek-nenek. Oke. Wow, menarik nih. Tapi kalau sampai ngelihat langsung
kalau tadi kan baru rambutnya nih. Kalau sampai kayak ngelihat jelas atau sosoknya ini pernah apa enggak? Kalau sosok aku pernah waktu kecil sih, tapi itu masih di Jayapura. Jayapura. Jadi aku lagi sakit, kebetulan lagi demam tinggi gitu. Dan kebetulan tuh di belakang rumah itu, pintu rumah di belakang itu langsung kalau buka langsung dapat gunung. Kayak tebing-tebing gitulah. Oke. Terus orang tua aku, ibu sama ayah lagi ke bawah. Tiba-tiba tuh di kamar, nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung muncul tuh pakaian putih tapi nggak ada muka. Itu pertama kalinya aku lihat makhluk halus sih. Pakaiannya putih kayak jubah muka, gitu ya putih, terus nggak ada mukanya, terus ke aku lagi tiduran gini kan, ya orang sakit gimana sih, ya tiduran lihat sambil nangis tapi nggak ada suara, nangis. Tiba-tiba dia ke aku tapi nggak tahu sih aku setelah dia datang itu, pas dia pergi lagi kayak langsung menjelang itu kalau nggak salah langsung kayak sembuh gitu aku. Jadi kayak memang ada juga sih yang beberapa yang maksudnya datang itu dengan maksud baik kayak gitu. Dokter setan. Oh iya. Bidan. Dia kayak menyerap energinya. Sakit nih gue sembuhin. Lumayan nih makanan nih. Sakit kan dimakan. Tapi kalau di Jayapura sendiri ini menarik nih. Ada mitos-mitos yang gitu-gitu nggak sih? Kalau Jayapura nggak boleh apa, nanti bisa apa gitu. Kalau mitos sih aku kurang tahu. Yang kamu tahu? Tapi kalau kejadian juga yang aku tahu pernah kan, jadi rumah itu waktu masih kontrak sama orang tua di sana, kebetulan depan tuh pasar, jadi lama banget kan, masih lama tuh pasar lama, terus kebakar tuh pasar, full, seluruh pasarnya itu kebakar, terus tiba-tiba ada penampakan naga. Naga itu kalau nggak salah ada kok tayangannya itu, kalau nggak salah ada orang video juga. Oh gitu. Iya, itu benar-benar ada penampakan naga itu. Itu katanya apa? Lu sempat cari tahu nggak? Tapi kayaknya sih yang maksudnya apa ya? Yang ngejagain situ kali. Oh, yang ngejagain situ. Waduh, menarik ya. Ngeri. Sampai sekarang yang paling lu takutin apa sih kalau Farhan sendiri? Kalau misalnya sosok nih, pocong kah, kuntilanak kah, atau anak kecil atau apa? Gua nggak tahu. Kalau yang paling malas nih, paling nggak mau gua kalau ketemu sama ini. Enggak sih, gue belum tahu. Cuma kalau masalah kayak makhluk halus, gue nggak mau. Apapun jenisnya. Apapun itu. Gue mendingan berhadapan sama orang daripada apa gitu. Sumpah, gue langsung lari. Orang pertama yang langsung lari itu gue. Kalau kuntilanak sama pocong? Enggak dua-duanya. Enggak dua-duanya sama sekali ya. Oke, siap. Kalau lu? Kalau gue ya paling jangan dikagetin aja sih. Jadi kagetin ya? Muncul pelan-pelan aja ya? Ini ngetok dulu kayak, permisi paket. Nah gitu, lucu. Soalnya kan kaget juga kan, maksudnya ya kalau lu masuk ke rumah hantu aja, ya walaupun lu udah tahu itu hantunya cuma hantu orang-orangan, tapi kan kagetnya ya? Kaget sih. Jump scare-nya gitu ya. Waduh. Sia sukses buat Unity ya. Itu sama single barunya Restu Waktu ya. Semoga bisa mewakili perasaan-perasaan. Mungkin kamu nggak mudik juga mungkin tahun ini. Iya kan, mungkin kangen juga sama keluarga. Mungkin ada yang ngalamin hal yang sama. Unity punya satu lagu Restu Waktu, dan ini bisa kamu dengerin di Ardan juga. Sukses terus buat. Terima kasih Kak. Thank you. Oke, itu tadi ngobrol kita barengan sama Unity di Nightmare Side Testing Mystery. Kalau kamu juga punya pengalaman-pengalaman yang serupa gitu ya, tiba-tiba di sekitar rumah kamu ada yang kesurupan, dan kesurupannya tuh banyak banget gitu, sampai masal mungkin ya bisa dibilang, atau kamu ketemu sekeluarga rombongan hantu. Wow, menarik ini. Kalau bisa komen di bawah Instagram. Terima kasih sekali lagi buat Unity, dan yang pastinya jangan lupa subscribe, like, and comment jika kamu suka video ini. Bisa share juga ke teman-teman kamu lainnya. Kira-kira siapa lagi bintang tamu yang pengen kamu undang di Nightmare Testing Mystery, kamu juga bisa komen di bawah. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu ingat, jangan nonton Nightmare Testing Mystery ini sendirian.